Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema reading kali ini buat teman-teman yang lagi dekat dengan seseorang yang mana kamu udah nyaman dengan dia dan dia kelihatannya nyaman dengan kamu, udah sering jalan kemana-mana berdua, tapi kenapa belum ada ketegasan status antara kamu dan dia? Apakah kamu hanya cadangan aja ataukah ada sesuatu mengenai dia yang harus kamu ketahui? Kenapa kok kamu dan dia pergerakannya stuck gitu ya, belum ada tanda-tanda menuju keseriusan. Aku langsung aja melalui kartu tarotnya kita akan lihat apa sebenarnya yang dia rasakan, apa sebenarnya yang sedang dia hadapi. Ada Seven of Swords, Three of Swords, Five of Pentacles, Six of Pentacles, dan juga Four of Wands. Kalau di sini yang bisa aku katakan mengenai dia ini ya, salah satu penyebab kenapa dia belum bisa maju berani ke kamu untuk sebuah hubungan yang jelas statusnya, karena ada rasa kehilangan yang sangat mendalam di hatinya. Jadi di sini kartunya menceritakan bahwa dia ini sangat-sangat trauma akan suatu hal, trauma ditinggalkan, pernah kehilangan, pernah sangat-sangat sakit hati ya di sini. Jadi aku tidak tahu apakah ini mengenai kisah cintanya ataukah ini mengenai sesuatu yang berhubungan dengan pernikahan orang tuanya. Karena di sini sakit hatinya tuh banget ya, sakit hati yang benar-benar kecewa mengenai cinta, marah, kesal, masih terbawa-bawa sampai sekarang. Five of Pentacles ini juga bisa menceritakan mengenai rasa kehilangan yang teramat dalam, ditinggalkan oleh seseorang, entah untuk selama-lamanya atau ditinggalkan begitu aja tanpa kejelasan. Yang mana mungkin di sini dia masih ada rasa sayangnya dulu ke orang ini, tapi dia hilang begitu saja. Atau mungkin di sini pengalaman kurang menyenangkan dengan orang tuanya juga bisa kayak gitu ya. Ada Seven of Swords juga. Ini adalah sesuatu pengalaman yang kurang menyenangkan, sesuatu yang berhubungan dengan perselingkuhan. Dia mungkin pernah diselingkuhi sehingga dia ngerasa sangat-sangat sakit hati. Dia mungkin di sini pernah di ghosting ya, seseorang yang tiba-tiba pergi dari hidupnya tanpa penjelasan, tanpa ada kejelasan. Bisa juga di sini mengenai sebuah penipuan yang mana aku lihat bahwa sebelumnya dia ini sudah mengusahakan yang terbaik, sudah memberikan yang terbaik, tapi ternyata dia tidak mendapatkan hasil sebaik yang dia harapkan. Karena di deck ini aku melihat ada 3 koin yang besar, 3 koin yang kecil, sehingga aku mengasumsikan di sini bahwa dia memberikan cinta yang banyak kepada seseorang, perhatian yang banyak, harapan yang besar, tetapi yang dia dapatkan tidak sebesar itu, tidak sebaik itu, bahkan mungkin dia mendapatkan hasil yang buruk dari apa yang sudah dia usahakan. Jadi di sini ada 2 kemungkinan ya. Ini bisa mengenai kisah mengenai percintaannya dahulu ya, dengan mantannya, dengan orang yang lalu. Bisa juga di sini mengenai orang tuanya sendiri, atau di sini mengenai pernikahan orang tuanya. Mungkin dulu dia pernah melihat ada salah satu orang tuanya yang berselingkuh seperti itu, atau mungkin di sini dia melihat perpisahan kedua orang tuanya. Di sini dia datang dari keluarga yang broken home, seperti itu juga bisa, sehingga traumanya itu masih membekas di dia. Ada rasa takut untuk, aku takut menikah, aku takut dengan komitmen, aku takut untuk ditinggalkan lagi gitu loh. Jadi meskipun hatinya sekarang sedang jatuh cinta, sedang nyaman ke seseorang, ke kamu lah katakanlah, dia jatuh cinta sama kamu, tapi ada rasa yang belum selesai, ada luka batin yang masih belum terobati di hatinya. Sehingga di sini walaupun rasa cintanya itu besar ke kamu, walaupun di sini rasanya ingin sekali untuk memulai sebuah hubungan dengan kamu, sebuah komitmen yang jelas, dia ngerti kok ketika bersama dengan kamu ini, kamu harapannya ingin status yang jelas, pacaran, atau mungkin komitmen yang lebih dari itu, tapi dianya belum bisa karena luka batinnya masih sangat teramat besar gitu loh. Jadi cintanya besar tapi luka batinnya jauh melebihi cinta yang bisa dia rasakan saat ini kayak gitu. Dan aku akan lihat lagi di sini ada Four of Pentacles, ada The Star, ada Nine of Cups, ada Eight of Swords, ada The Wheel of Fortune. Jadi memang di sini kelihatannya mayoritas dari kamu yang datang ke video ini, dianya belum menceritakan, dianya belum bisa seterbuka itu ke kamu, walaupun ya sudah sangat nyaman dengan kamu, tapi
mungkin belum bisa jujur 100% mengenai apa yang dia rasa. Bahkan mungkin dia sendiri pun tidak menyadari bahwa luka batinnya itu masih sangat-sangat dia rasakan di dalam sana, yang mungkin ada di bawah alam sadarnya atau di relung hatinya yang paling dalam, masih terasa sakitnya. Sehingga di sini dia belum bisa merasa aman untuk menceritakan ini semua ke kamu, dan dia belum merasa aman untuk memulai sebuah kisah cinta yang baru karena ketakutannya banyak sekali di sini. Apakah dia berharap yang lebih ke kamu, atau mungkin ada harapan bahwa kisah cinta ini menjadi baik? Bisa aja, karena di sini ada harapan, ada kartu The Star yang menandakan bahwa dia ini punya harapan yang sangat besar ke kamu. Ini juga bisa menceritakan mengenai kedamaian, mengenai healing juga. Jadi dia berharap bahwa kedepannya dia bisa menjadi orang yang bisa memberikan sebuah kepastian, yang mana dia nggak ingin hidupnya ini stuck di masa lalunya, di sesuatu yang masih melukai hatinya dia, yang sebenarnya dia emang sampai sekarang sangat-sangat takut ya, masih sangat terpenjara dari perasaan yang tidak menyenangkan ini. Sebenarnya dia bersama kamu ada banyak harapan, seperti aku katakan tadi, dia juga sangat-sangat nyaman dengan kamu. Di sini juga kelihatan kalau dia mencintai kamu, dan dia pun sadar kamu mencintai dia. Ada sesuatu yang lebih gitu loh, perhatian kamu lebih, perhatian dia ke kamu juga lebih, cuma dianya emang masih sangat terpenjara dari apa yang sudah dia alami sebelumnya, dari luka di batinnya. Tapi memang kedepannya dia berharap akan ada perubahan. Dia ingin sekali memberanikan diri untuk memberikan sebuah kepastian ke kamu, karena dia juga nggak mau berlama-lama menggantungkan harapan kamu ke dia. Ingin sebuah perubahan ya. Di sini Wheel of Fortune, roda kehidupan, yang mana dia ingin berbahagia lagi, bergembira lagi, seperti anak-anak yang bermain di taman bermain ini, naik komedi putar yang ya gitulah gitu, happy lagi bersama dengan kamu. Cuma memang ya dia masih belum senyaman itu untuk menceritakan semuanya. Mungkin nanti kalau kedepannya kamu masih bersabar untuk menunggu dia, baru dia akan berani untuk mengungkapkan semuanya. Kenapa dia belum bisa yakin untuk memulai hubungan ini di status hubungan yang jauh lebih jelas ya. Karena ya itu tadi, rasa kehilangan dia bener-bener seterluka itu. Jadi itu yang membuat dia kenapa belum bisa maju ke kamu untuk mengajak jadian kamu, kayak gitu di sini ya. Dan aku akan lihat beberapa kartu lain di sini ya mengenai dia. Ada security, ya dia belum merasa aman sih di sini. Sampai nanti dia bener-bener ngerasa aman dengan dirinya, dengan rasa jatuh cintanya, dengan energinya untuk bener-bener bisa keluar dari jalur ini, bener-bener healing sepenuhnya, baru dia bener-bener ngerasa aman untuk jatuh cinta yang statusnya tuh jelas. Oke, jadi pacar aku gitu. Oke, kita akan menikah. Oke, kita akan lamaran. Kalau misalnya dia belum sampai kepada energi di mana dia ngerasa aman untuk dicintai, untuk mencintai, untuk tidak kehilangan lagi, dia belum benar-benar akan maju ke kamu untuk membuat hubungan ini jelas statusnya, kayak gitu ya. Ada time di sini, waktu, ya waktu yang akan bisa menyembuhkan dia, tapi entah sampai berapa lama. Jadi kalau misalnya di sini kamu kedepannya akan menunggu dia, aku akan sabar deh kak nunggu dia, mungkin dia akan ada perubahan. Tapi di sini kita nggak pernah tahu waktunya ini berapa lama. Apakah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, we never know. Tapi di sini hanya waktu yang bisa menyembuhkan sakit hatinya dia, dan hanya dia yang bisa mengusahakan untuk sembuh dari sakitnya ini, healing mengenai luka batinnya ini, kayak gitu ya di sini. Lalu ada Shine, ini mengkonfirmasi kartu The Star bahwa dia di sini akan mengusahakan sih, yang bisa aku lihat akan mengusahakan hubungan ini akan bisa seperti bintang di langit sana. Cuma ya karena di sini bintang masih jauh di angkasa, jadi dia ngerasa aman sama kamu, dia ngerasa pelan-pelan juga healing bersama dengan kamu dan damai bersama dengan kamu. Ya di sini. Jadi apakah masih ada harapan di hubungan ini bersama dia? Ada. Cuma karena di sini kartu tengahnya adalah time, ya kamu tanyakan ke diri kamu, kamu kuat berapa lama untuk menunggu dia? Karena dia sendiri pun belum tahu akan bisa memberi jawaban atau kepastian itu berapa lama lagi ke kamu. Kayak gitu ya di sini. Jadi ya it's up to you. Kemudian di sini beberapa kartu lainnya ada be willing to express love. Jadi di sini mungkin dia sudah bisa mengekspresikan rasa cintanya ke kamu, dan dia juga siap untuk menerima rasa cintanya kamu. Tapi untuk sesuatu yang berhubungan dengan komitmen, tunggu dulu, kayak gitu. Karena di sini ya namanya jatuh cinta, dia nggak bisa mengatur akan jatuh cinta ke siapa. Kalau misalnya dia jatuh cinta ke kamu ya jatuh cinta, tapi juga
masih ada ketakutan di sana, karena aku melihat ada ombak yang tinggi di belakang sana yang menandakan dia masih takut untuk terluka lagi. Dia takut jika kejadian yang sama terulang kembali, terutama kalau misalnya dulu dia diselingkuhin, ditinggalkan gitu aja di saat lagi sayang-sayangnya kayak gitu. Jadi ya dia harus belajar untuk ini semua sih, dan dia mengerti kok kalau kamu pun juga punya perasaan yang sama ke dia. Ya, dia pun juga punya perasaan yang sama seperti kamu, cuma rasa takutnya dia mengalahkan rasa cintanya ini loh. Kayak gitu ya. Di sini ada love makes the difference ya. Cinta itu bisa membawa sebuah perubahan. Cinta bisa membantu heal atau di sini menyembuhkan sakit atau luka dari masa lalu, akan memberikan rasa aman dan rasa percaya diri, rasa mencintai kepada diri sendiri. Maka di sini memang dia ini emang lagi di fase ini ya. Fase untuk healing, fase untuk bisa berdamai dengan apa yang udah terjadi, fase untuk dia merasa aman buat jatuh cinta lagi, yang mana dia bisa yakin ke dirinya, dia akan aman bersama dengan kamu, bahwa kisah cinta ini jika dia perjuangkan, maka kamu juga akan berjuang sebesar perjuangan dia. Cuma memang di sini gambarnya dia masih sangat menunggu, dia juga masih berharap bahwa dirinya bisa berbunga-bunga lagi, bahwa masih ada kenangan-kenangan lamanya yang tersisa di hatinya, dan ya dia sebenarnya siap untuk sebuah perubahan, karena aku melihat ada banyak kupu-kupu di sana, yang mana ya dia hanya butuh untuk didengarkan, dia butuh orang yang bisa dia percaya untuk bisa menyembuhkan segala luka hatinya mengenai masa lalu. Jadi sebenarnya dia ini ingin bersuara gitu loh, ingin menceritakan, terutama kalau dia memang tipe orang yang cukup sulit untuk terbuka mengenai perasaannya, mengenai masa lalunya, rahasianya. Dan kalau misalnya dia ini ada momen bersama kamu, tiba-tiba dia cerita, ya udah kamu dengerin aja, kamu nggak usah ngasih nasihat, nggak usah ngasih judgement, nggak usah ngasih apapun lah di sini. Pokoknya dengarkan aja dia. Kalau misalnya dia ingin menceritakan mengenai masa lalunya, ketakutan-ketakutannya, kemudian setelah itu kamu genggam tangannya, kamu peluk dia, pastikan dia ngerasa aman bersama dengan kamu. Nggak usah digurui, nggak usah dikasih saran apapun, cukup dengarkan dia, karena sepertinya dia di fase yang dia butuh untuk didengarkan. Dan semoga kamu bisa menjadi orang yang bisa mendengarkan segala cerita dia mengenai masa lalunya, terutama luka di hatinya. Kayak gitu di sini. Lalu ada the only thing that is real is love. Jadi di sini dia benar-benar ingin sebuah pondasi yang kuat ya. Di sini ada gambar akar pohon di sana, yang mana dia ketika oke, sekarang aku jatuh cinta, tapi mengenai komitmen dia benar-benar ingin sebuah pondasi yang benar-benar kuat. Dia ingin meyakinkan hatinya apakah memang bersama dengan kamu, apakah memang kedepannya dia bisa membangun sebuah hubungan yang membahagiakan bersama dengan kamu. Jadi di sini inti masalahnya sebenarnya bukan di kamu. Sebenarnya dia melihat potensi di kamu, dia melihat kebaikan kamu, dia melihat cinta di kamu. Tapi di sini dia emang harus selesai dengan segala luka batinnya di sini. Jadi kamu jangan merasa aku kurang apa ya kak, apakah aku kurang cantik, aku kurang ganteng, aku kurang apa, kenapa dia belum bisa serius sama aku. Enggak, di sini lebih kepada dianya yang harus bisa menyelesaikan ini semua, kayak gitu ya. So ya, apakah dia punya harapan mengenai pernikahan? Ada harapan ke sana karena ada banyak anak-anak, tapi juga aku melihat inner child-nya dia masih terluka. Inner child, kalau kamu belum mengerti inner child itu apa, silahkan googling. Tapi yang pasti adalah sisi kanak-kanaknya dia, terutama kalau memang di sini ada luka mengenai orang tuanya, mengenai pernikahan orang tuanya, masih ada sisi kekanakan dia yang terluka gitu loh. Jadi sekarang dia sudah menjadi orang dewasa. Mungkin di sini usia dia 20 sekian, 30 sekian, tetapi masih ada jiwa kekanak-kanakan dia yang terluka gitu loh. Yang mana dia butuh penjelasan, kenapa aku waktu kecil dulu terluka, kenapa kamu dulu melukai aku sebegitunya sementara aku mengharapkan yang terbaik dari hubungan kita, kayak gitu loh di sini. Jadi ya kalau ini mengenai inner child, ya dia benar-benar harus healing sih, karena dia sendiri takut untuk memulai sesuatu. Biasanya yang begini takut untuk menikah, takut untuk berkomitmen, takut untuk punya anak, kayak gitu. Jadi emang di sini dianya yang harus healing mengenai apapun luka batinnya mengenai masa lalu dia. Dan ya mengenai cinta masih ada harapan, karena di sini dia yang harus meyakinkan dirinya apakah pondasi cintanya bersamamu ini sekuat itu, kayak gitu ya di sini. Kemudian kartu ini akan menceritakan apa sih hal di kamu yang membuat dia ini jatuh cinta ya.
Ini adalah mengenai fokus kamu, mengenai dedikasi kamu, bahwa kamu itu di mata dia adalah orang yang sangat berdedikasi mengenai kuliah kamu, pekerjaan kamu, impian kamu, kisah cinta kamu, dan dedikasi kamu ini atau passion kamu yang sangat besar ini menjadi sebuah nilai plusnya kamu, sesuatu yang seksi di mata dia, yang membuat dia ini menyadari bahwa kamu tuh dewasa pola pikirnya, kamu juga bijak, dan bisa menjadi orang yang dia harapkan membantu untuk proses healingnya dia ini, membuat dia bisa percaya lagi mengenai cinta, bisa percaya lagi mengenai komitmen, kesetiaan, terutama kalau dia pernah disakiti, mengenai perselingkuhan, melihat perselingkuhan orang tuanya kayak gitu. Dia butuh sebuah energi itu dari kamu ya. Ya ini sama, ini mengenai passion, bagaimana kamu tuh sangat punya energi yang banyak di dalam diri kamu, yang mana dia melihat kebahagiaan kamu, keceriaan kamu, optimisme kamu mengenai cinta, optimisme kamu mengenai kehidupan. Maka di sini kenapa dia butuh kamu di sampingnya, karena energi kamu tuh sangat membantu sedikit banyak proses healingnya dia, yang membuat dia yakin lagi akan dirinya, yang membuat dia percaya diri lagi kayak gitu di sini ya. You are one in a million. Bagi dia kamu adalah satu-satunya, kamu itu unik, yang mungkin dia melihat bahwa dia tidak bisa menemukan kamu di orang lain. Energi kamu, kecantikan kamu, atau di sini wibawanya kamu, dan hal-hal lain mengenai kamu yang luar biasa banget, yang mana dia sangat terbantu dengan hadirnya kamu, kesabaran kamu, bagaimana kamu bisa sangat-sangat enjoy menghadapi dia atau menikmati momen bersama dia, walaupun di sini dia mengerti kamu butuh kepastian dan dia belum bisa memberikan itu ke kamu. Jadi itu salah satu pertimbangan dia ya, yang membuat dia nih jatuh cinta ke kamu. Lalu di sini ada perasaan terdalamnya dia, atau mungkin di sini adalah perasaan terdalamnya kamu juga bisa. I miss you so much. Ya, dia punya banyak kerinduan mengenai kamu, terutama kalau misalnya di sini ada fase jauh-jauhan, yang dia ingin selalu dekat sama kamu, dia ingin selalu tahu kabarnya kamu dan sebagainya. Jadi apakah dia ini suka sama kamu? Suka, jatuh cinta, cuma ya ada banyak hal mengenai dia yang harus dia selesaikan. Sikap tidak pedulimu menyakiti hatiku. Kalau di sini lebih kepada aku merasakan energi bahwa dia ini sangat takut kehilangan. Dia sangat takut untuk diterlantarkan. Dia sangat takut tidak dipedulikan. Jadi lukanya dia ini sangat-sangat dalam ya, mengenai ditinggalkan, mengenai terluka hatinya gitu loh. Jadi di sini dia sangat-sangat takut bahwa kedepannya nanti kalau dia mencintai kamu, dia takut kamu akan berubah, tiba-tiba kamu cuek ke dia, kamu nggak peduli sama dia, kamu meninggalkan dia gitu loh. Jadi ketakutan dia ini berputar-putar seperti kartu Eight of Swords ini, bener-bener takut. Jadi rasa ditinggalkan itu dia pernah merasakannya dan dia nggak mau terulang lagi di sini. Jadi dia sangat takut dengan orang-orang yang meninggalkan dia di saat dia lagi sayang-sayangnya. Setrauma itu dia. Jadi ya begitulah. Di sini ada kamu selalu ada di dalam hatiku. Ya di sini ya dia sayang sih sama kamu, dia sayang banget. Dia nggak mau kehilangan kamu. Tapi dia juga takut kamu akan mengulang kisah yang sama, yang sebenarnya dia merasakan bahwa ini nggak adil buat kamu, karena dia mengerti bahwa kamu adalah orang lain yang bukan si orang ini yang pernah menyakiti dia. Tapi ya begitulah, trauma dia terlalu dalam sepertinya ya. Aku tadi berpikir bahwa reading ini akan menjadi fun reading, tapi ternyata energinya dia berat banget loh di sini, kayak gitu. Aku butuh kepastian, ya ini mungkin dari kamu, dan dia mengerti kok kamu butuh ini, kamu butuh kepastian di hubungan ini, yang dia merasa bahwa dia nggak bisa mengombang-ambing kamu dalam ketidakpastian. Jadi ya mudah-mudahan aja ke depannya dia bisa memberikan sebuah jawaban yang pasti ke kamu, dan semoga aja saat dia memberikan jawaban yang pasti buat kamu itu, dia sudah selesai dengan segala rasa sakit di batinnya ini yang berat banget energinya di sini, gitu ya di sini. Dan ya kalau misalnya kamu tetap ngerasa butuh, kapan nih kamu akan membawa aku pada kepastian, ya kamu tegaskan ke dia bahwa kamu nggak bisa menunggu dia selama-lamanya, bahwa kamu juga harus ngasih batas waktu ke diri kamu sendiri sampai berapa lama kamu nunggu dia. Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu kapan dia akan bener-bener sembuh, kapan dia bener-bener yakin bahwa cinta ini layak buat diperjuangkan. Dan kalau kamu masih terus-terusan menunggu dia, kamunya yang kasihan,
Kalau misalnya ada orang baru datang, kamu jadi hanya melihat ke dia lagi, ke dia lagi. Jadi di sini kasih batas waktu ke diri kamu, sampai kapan kamu akan menunggu dia yang belum bisa memberikan kepastian yang jelas ini ke kamu. Komitmen dan setia adalah bukti cinta. Iya, di sini dia sangat-sangat, pertama dia takut komitmen, bukan karena dia takut kalau dianya nggak bisa setia, tapi dia takut diselingkuhin lagi. Dia takut melihat perselingkuhan seperti mungkin orang tuanya. Dia takut dia nggak bisa menjaga komitmen itu gitu loh, karena ya itu tadi, rasa yang masih tersisa di hatinya mengenai luka dan sebagainya masih sangat banyak. Jadi di sini dia sangat-sangat struggle ya, dan aku lihat juga dia punya trust issue ya, atau di sini dia punya masalah di rasa percaya. Bukan nggak percaya ke kamu, tapi kayak dia takut ditinggalkan, dia takut dihianati, dia takut untuk berkomitmen intinya, karena takut terluka kembali sih, intinya kayak gitu. Dan aku akan lihat di sini dari zodiaknya tadi itu ada banyak, bentar, Swords ya. Swords itu lebih kepada Gemini, Libra, Aquarius. Tadi juga kenceng banget ada kartu The Star, Aquarius juga itu, dan ada kartu Pentacles juga yang cukup banyak di sana. Taurus, Virgo, Capricorn. Tapi aku akan lihat lagi di sini pakai charm ya mengenai zodiak. Zodiak apa yang kencang selain itu tadi? Ada Cancer juga di sini. Virgo ya, Virgo kencang. Ada Sagittarius, Aquarius, Leo, Scorpio ya, ada Aquarius, Gemini. Kemudian dari inisial nama, ini bisa zodiak kamu, bisa zodiak dia ya. Lalu dari inisial nama, ini bisa nama kamu, nama dia, atau nama dia mengandung unsur-unsur ini. Ada F, B, M, Z, T, U, C, F, G, K, dan I. Dan ya ini, dan aku akan lihat juga di sini bagaimana energi dia beberapa waktu yang akan datang. Apakah masih stuck atau apakah dia akan melakukan sebuah pergerakan kepada kamu ya. Ada Ten of Wands, ada The Death, ada Nine of Swords, The Magician, ada The Moon. Kemungkinannya belum ya, belum dalam waktu dekat dia akan benar-benar serius dengan kamu, dalam artian dia belum akan bisa membangun sebuah komitmen atau status yang jelas ke kamu. Jadi kedepannya dia merasa bahwa masih ada yang mengganjal di hatinya, masih sangat berat kalau misalnya dia harus memulai sebuah hubungan sementara hatinya sendiri belum bisa sembuh, belum yakin ya. Sebenarnya dari dia ini sudah ada rasa dia ingin tutup buku dari segala yang menyakitkan itu untuk sebuah kisah yang baru, chapter yang baru. Tapi energi dia buat cemas, takut ditinggalkan, dia masih ada trust issue, sehingga di sini dia masih 50-50, sehingga ini belum dalam waktu sebulan 2 bulan ke depan kayaknya belum kayak gitu. Jadi mohon maaf kalau readingku nggak seperti yang kamu harapkan, tapi aku harus jujur ke kamu. Dan sebenarnya dia ini punya kebijaksanaan, punya kedewasaan, dan aku lihat ada simbol infinity di sana, yang mana setiap kali simbol ini keluar aku bisa merasakan koneksi yang sangat kencang sama kamu, yang dia sebenarnya yakin sama kamu tapi juga takut gitu loh. Jadi di sini ya begitulah. Dan kalau misalnya kamu percaya dengan past life, atau mungkin di sini past life relationship gitu ya, mengenai karmic, twin flame, soulmate, di sini sangat mungkin kamu sedang berada di salah satu fase hubungan itu, yang mana di sini akan menjadi sebuah pelajaran ke dia dan juga ke kamu di sini. Kalau ke dia lebih kepada healing mengenai masa lalunya, kalau ke kamu mungkin di sini lebih kepada bagaimana menghadapi seseorang yang belum selesai dengan masa lalunya. Kayak gitu di sini. Dan dia pun juga masih bingung, masih belum jelas, masih feeling blue kayak gitu di sini ya. Gitu. Jadi sepertinya belum dalam waktu yang dekat kalau kamu memaksa dia untuk sebuah status yang jelas. Kalaupun kamu memaksa dia, sepertinya dia belum bisa memberikan jawaban itu ya, karena dia masih merasa sangat berat dan dia ngerasa bahwa nggak adil buat kamu bersama dengan seseorang yang masih belum selesai dengan masa lalunya, kayak gitu di sini.
Jadi ya itu yang bisa aku reading. Ini semoga bisa memberi sebuah pencerahan atau menjadi sebuah perspektif yang baru buat kamu, terutama buat kamu yang menunggu kepastian kenapa hubungan ini stuck dan sebagainya. Dan ya semoga apapun itu kedepannya yang terbaik buat kamu, yang terbaik juga buat dia. Dan semoga segala kebahagiaan, cinta yang banyak buat kamu. Terima kasih sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.